Sebetulnya masalah pernikahan itu juga menjadi problem utama di daerah. Apalagi di daerah saya, angka anak-anak yang nikah muda itu banyak Tinggi sekali. ya? Oke, Mas Riddle, ini ngomong Anda banyak aktivitas di kepemudaan di Manado, banyak tadi aktivitas yang sudah Anda ceritakan. Apa menurut Mas Riddle peran pemuda di era milenial ini, Mas Riddle? Peran pemuda Di era kalau milenial ini. dari hemat saya sih di era milenial itu sebagai agent of change, dan yang kedua agent of control. Agent perubahan yang pertama itu ya setidaknya kita bisa melakukan sesuatu. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar untuk bisa dilihat satu Indonesia dulu, baru kita bisa membuat satu perubahan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang wow dulu sampai viral, baru kita dikatakan, oh ini pemuda pembangun bangsa. Setidaknya melalui kita, ini kalau saya, hemat saya, setidaknya melalui kita anak-anak muda, dimanapun kita ada, kan di circle paling kecil kita yaitu daerah. Saya berasal dari daerah, dari desa. Setidaknya melalui saya, ketika saya pulang ke desa, orang-orang yang ada di sekitar saya itu punya semangat untuk melihat bahwa pendidikan satu hal yang penting. Karena itu lagi-lagi saya mau bilang itu fundamental banget. Habis itu setidaknya melalui saya, orang lain punya motivasi untuk memandang bahwa hidup ini butuh, atau bangsa ini butuh kita, anak-anak muda. Setidaknya melalui saya bahwa saya bisa memberikan dampak sekecil apapun itu di circle paling kecil saya, yaitu di desa. Dan itu saya pun melakukan itu dengan langkah konkret. Ketika saya pulang, saya bilang tadi, saya diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman pemuda di berbagai desa. Saya diundang untuk kasih sharing-sharing lah di sana, bertukar pengalaman. Saya diberikan kesempatan untuk hal itu. Bahkan saya diberikan kesempatan oleh salah satu kampus katakanlah yang ada di daerah saya untuk sebenarnya seperti apa arah anak-anak muda. Kampus itu perannya seperti apa. Dan saya diberikan kesempatan untuk itu. Bahkan ada beberapa teman-teman dan saya mengajukan ini kepada organisasi kepemudaan yang skalanya itu kedudukannya di kabupaten, Mas. Itu namanya KNPI. Saya banyak kali diskusi dengan orang-orang KNPI bahwa harusnya organisasi kepemudaan di kabupaten itu harus mendesak bupati, wali kota agar supaya setiap desa yang ada di kabupaten harus mendirikan karang taruna. Karena pemuda butuh badan. Semua orang-orang yang muda di desa, kalau menurut saya walaupun di desa mereka punya pemikiran yang kreatif, tetapi mereka tidak punya wadah. Sehingga butuh wadah. Dan itu waktu saya pulang kemarin, Mas, saya membantu teman-teman untuk mendirikan satu karang taruna di desa. Bahkan sampai saya melihat bahwa anak-anak muda butuh wadah secara lebih luas. Saya kemudian punya kerinduan mendirikan satu komunitas juga. Walaupun memang belum komplit, saya hanya membuat yang penting pondasinya dulu udah ada. Saya mendirikan satu komunitas rumah inspirasi angkatan muda. Mungkin saya sudah banyak sharing dengan Mas Firdian ini. Rumah inspirasi angkatan muda ini ya dengan tujuan apa yang saya bilang tadi, Mas. Saya mendirikan dulu ini, partnernya sebetulnya sudah ada, tinggal kalau saya pulang lagi ingin saya rampungkan lah komunitas ini supaya bisa ada dampak untuk masyarakat. Apa kemudian yang menjadi tujuan terbesar, Mas Riddle, dari adanya rumah inspirasi tadi itu? Apakah memang serta-merta adanya rumah inspirasi itu memang untuk mewadahi ya angkatan-angkatan muda di daerah sana untuk bergerak katakanlah untuk menjadi lebih baik, atau sebenarnya ada misi sosial yang lain yang ingin disampaikan di dalam rumah inspirasi itu, Mas Riddle? Oke, kalau dasar kenapa sampai rumah inspirasi ini didirikan, berangkat dari konsep berpikir yang saya jelaskan tadi. Anak-anak muda tidak butuh lagi kata-kata. Mereka tidak butuh lagi motivasi dalam bentuk apapun. Jadi orang tua kalau bilang, sekolah, mereka nggak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi kalau kita menghadirkan orang-orang yang punya role model, Anda sudah pernah apa yang Anda lakukan sekarang, kita sudah di sini, itulah yang saya ingin hadirkan. Jadi di dalam rumah inspirasi ini tidak butuh saya merekrut atau kita merekrut anggota sebanyak-banyaknya, enggak. Saya hanya butuh 5 orang sampai 10 orang lah.
orang-orang yang mempunyai kompetensi, yang sudah punya pengalaman, orang-orang yang punya inspirasi, kita turun ke daerah-daerah, ke desa-desa, kerjasama dengan teman-teman pemuda di daerah, kita hadir di sana. Ini, saya sudah pernah sekolah sampai di sini, misalnya sudah segini, sekarang ini adalah tugas Anda misalnya. Jadi itu sih tujuan dari saya, arahnya ke sana. Oke, Mas Idil, ini dari tadi kan rumah inspirasi ini memang dikatakan Mas Idil tidak mudah, sekarang tidak butuh lagi kata-kata atau janji-janji manis barangkali ya. Dia memang butuh role model ya, butuh bukti yang nyata, apa yang disampaikan harusnya sesuai dengan teladan yang ingin diberikan gitu ya. Setelah Mas Riedel berkeliling nih ya, mungkin berkeliling di daerah Bola Mongondo tadi, mungkin bahkan mungkin di beberapa macam pelosok di Sulawesi itu, apa yang bisa Anda sampaikan Mas Riedel dari hasil itu yang kemudian mungkin ini bisa disampaikan ke pemerintah ini barangkali nih kemudian ada yang menyaksikan nanti ini setelah kita launching di channel YouTube ini, apa mungkin yang bisa disampaikan Mas Riedel bahwa butuh apa sih sebetulnya, apa sih yang masih kurang, dan pemerintah harusnya hadir dong misalkan seperti itu. Ada yang ingin disampaikan Mas Riedel dari sini? Kalau berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman ketika saya datang berbaur dengan teman-teman pemuda, saya cuma mau bilang lagi bahwa walaupun anak-anak muda itu ada di daerah, mereka tidak ada di dalam terkonsentrasi di Pulau Jawa, mereka jauh daripada hiruk pikuk, daripada pergolakan bangsa. Mereka di daerah, mereka hanya berkutat, mungkin ada aktivitas anak-anak muda yang siang ke tambang, malam di rumah, siang ke tambang emas lah di daerah saya. Itu dilakukan secara terus-menerus. Bahkan ada yang jadi petani masih muda dan lain sebagainya. Akhirnya masa muda mereka habis seperti apa yang terjadi kepada orang tua mereka. Jadi tidak ada satu perubahan generasi di sana. Sehingga saya merasa pemerintah harus betul-betul hadir, bukan hanya hadir dalam hal menyampaikan satu kebijakan dari pusat, tapi hadir ke daerah-daerah. Yang paling utama adalah saya ingin menyampaikan di daerah saya itu butuh satu akomodasi anak-anak muda melalui pendidikan. Oke. Mungkin satu daerah punya pendidikan yang lumayan bagus, SD, SMP, SMA udah ada di desa, tetapi daerah yang lain tidak bisa. Apalagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kondisi yang ada di sana, Mas, saya mungkin bisa sharingkan, tidak seperti yang ada di Jawa, Mas. Di Jember itu SD itu kita bisa lihat di mana-mana, SMP di mana-mana, SMA, apalagi kampus. Jember satu kabupaten, banyak kampus ternama di sini. Tetapi kalau mau ke sana, itu mereka kalau mau kuliah, mereka itu sangat sulit. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin akses terhadap perguruan tinggi mudah lah ya, karena ekonomi yang mulai bagus gitu. Tetapi ada yang terbatas karena akses. Mereka mungkin tidak punya akses untuk saya mendaftar ke perguruan tinggi, caranya seperti apa? Tidak punya. Walaupun mereka punya teman-teman, tetapi di desa saya juga seperti itu. Akses untuk mau mendaftar seperti apa? Untuk cara sampai ke kampus itu seperti apa? Akses itu sangat-sangat terbatas. Sehingga mungkin ya, apalagi ini masukan untuk daerah saya, mudah-mudahan kita harus melihat masalah fundamental di daerah Pulau Mongondo adalah mendirikan satu kampus yang bisa mengakomodasi anak-anak daerah. Sekarang kampus sudah ada dan sekarang sudah mulai banyak perubahan ke arah yang lebih bagus, dan ini butuh topangan daripada pemerintah. Saya mengharapkan itu anak-anak daerah bisa punya tempat kuliah, karena sama seperti halnya kita di sini, Mas. Mungkin anak-anak dari daerah-daerah lain kuliah di daerah lain. Akhirnya kan dari sisi ekonomi, betul, kita mengalami satu kelemahan, yang untung daerah lain. Tapi kalau semua ada di daerah kita, perputaran ekonomi daerah tersebut kan otomatis akan lebih meningkat kalau kampus ada di daerah. Jadi akomodasi dalam hal pendidikan, pemerintah harusnya bisa menghadirkan itu, baik dari pusat maupun dari daerah-daerah. Kemudian satu hal, Mas, anak-anak di daerah saya itu banyak hal yang sebetulnya punya kreativitas, saya bilang tadi, tetapi mereka tidak punya gairah untuk sekolah. Jadi butuh anak-anak muda, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat anak-anak muda yang betul-betul turun ke daerah-daerah untuk memberikan mereka inspirasi, memberikan motivasi, semangat, bahwa bangsa Indonesia butuh kita, generasi muda. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, kita tidak akan mungkin berkompetisi di masa depan.
betul. Tidak bisa. Kita pasti akan menjadi penonton di pinggir lapangan lagi-lagi di saat yang lain sementara berkompetisi. Makanya butuhlah kita berkolaborasi untuk tugas pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi semua elemen bangsa, baik kita anak-anak muda juga yang sudah mengecap itu kita mau sebar kepada, karena itu tanggung jawab kita bersama. Kira-kira itu Mas. Kalau kamu lihat Riddle di tadi itu kan sudah ada mulai kampus ada yang masuk sudah dan mulai ada sedikit perubahan lah pelan-pelan gitu ya di sana. Dari sisi kacamata seorang Riddle ya melihat kamu sudah berkeliling banyak ini, mungkin ada data yang ingin kamu sampaikan bahwa sebetulnya perbandingan ya mungkin antara pemuda yang ingin melanjutkan ke kuliah dengan yang wah pokoknya sudah lulus mungkin SMA atau SMP sudahlah saya mau kerja saja, itu seperti apa Mas Riddle melihatnya? Kalau saya melihat output ya ketika mereka lulus SMK khususnya, banyak sekali anak-anak yang lulus SMK ketika mereka mau melanjutkan kuliah sudah tidak punya gairah lagi. Karena itu yang saya bilang tadi, mereka harus Akses, memikirkan akses untuk pergi ke kampus karena jarak dari daerah saya lah ya, khususnya di Bolang Mondok untuk sampai ke tempat-tempat yang ada kampusnya paling jaraknya 200 km lah Mas. Kayak 200 dari sini Surabaya. km ya? 200 km kayak dari sini Surabaya. Itu kampus-kampus yang digandrungi lah anak-anak muda. Iya, oke. Karena kampus di daerah itu, mohon maaf saya harus mengatakan masih butuh banyak penyesuaian. Tetapi saya bersyukur sekarang kampus-kampus di daerah saya sudah mulai ada banyak perubahan lah, dan saya berharap itu akan terus berkelanjutan. Di samping itu didukung oleh pemerintah. Makanya saya ingin pulang, ada kampus satu menawarkan saya untuk ayo bantu. Saya sangat tertarik untuk dan ini menarik ini seorang Riddle kemudian ini sudah memang seharusnya begitu ini kalau saya melihat ini Mas Riddle kayaknya sudah tidak perlu di Jawa ini kayak harus membangun apa yang ada di daerahnya karena kalau semuanya di Jawa terus bagaimana pemerataan kan begitu ya Mas Riddle ya. Betul. Nah biasanya apa Mas Riddle yang mereka lakukan Mas Riddle setelah lulus itu mereka menikah gitu ya atau apa biasanya kalau mereka itu? Sebetulnya masalah pernikahan itu juga menjadi problem utama di daerah. Apalagi di daerah saya angka anak-anak yang nikah muda itu banyak tinggi sekali. Ya? Sehingga itu kan kalau angka nikah muda itu pasti akan berbanding lurus dengan angka kelahiran dan angka perceraian. Saya mengambil data ini dari lembaga yang membinanya itu apa ya? Ini KPAI atau apa? KPAI atau apa ya? Kementerian Agama ya, yang membinanya itulah ya, sama Kementerian Agama kalau itu data-data yang dikeluarkan anak-anak yang menikah di usia muda 15, 16, 17, 18, 19 itu punya potensi angka perceraian yang tinggi. Dan itu data yang pernah saya baca. Ini berdasarkan data. Dan angka perceraian itu akan berdampak kepada angka anak yang stunting sekarang kan menjadi satu perhatian pemerintah. Di mana anak-anak yang jadi korban, mereka tidak bisa mendapat asupan yang bergizi dan asupan yang layak. Karena orang tuanya itu masih belum memiliki daya pikir yang rasional untuk mengurus anak. Pada akhirnya mereka itu bertengkar, akhirnya bisa yang korbankan anak. Sehingga tidak akan mencapai satu generasi yang pada akhirnya akan menjadi generasi yang sehat mental, sehat fisik, dan lain sebagainya. Karena angka pernikahan di usia muda. Saya melihat mungkin hampir semua daerah mengalami satu hal yang sama, di mana angka pernikahan muda. Dan saya sangat-sangat miris melihat ketika anak usia yang masih ingin untuk bersenang-senang, masih ingin untuk bergaul, pada akhirnya sudah terkekang dengan kehidupan keluarga. Karena dari sisi psikologi kita kan bisa melihat, saya juga pernah ada di umur-umur seperti itu. Potensi saya, keinginan saya ingin bersenang-senang dulu. Tapi karena sudah berkeluarga, akhirnya terbatas. Mereka itu yang kemudian akhirnya menikah usia dini tadi, pernikahan dini tadi memang dipengaruhi oleh keadaankah yang menuntut demikian, ya? Atau memang mereka sudah menjadi budaya di sana? Atau seperti apa Mas Riddle? Kalau budaya juga mungkin tidak ya. Kalau budaya juga mungkin jauh lah dari budaya kita, anak-anak yang nikah muda. Tetapi lebih mengarah kepada suasana pergaulan saja. Karena pergaulan yang orang-orang kalau misalnya dia lulus SMA, Mas,
dia tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Iya. Sulit sekali dia berpikir apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Mereka memikirkan yang enaknya saja. Yang enaknya saja. Saya coba mengamati ternyata anak-anak muda itu lebih banyak memikirkan apa yang masa sekarang. Tetapi sekarang yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah apa yang kira-kira harus kita lakukan di 10 tahun ke depan. Oke. 2045 itu tinggal sebentar lagi. Di mana bonus demografi itu akan masuk ke Indonesia. Kita akan merasakan jangan sampai ya tidak ada perubahan, generasi-generasi selanjutnya tidak ada yang berubah. Karena anak-anak muda pada akhirnya sudah kehilangan apa yang akan mereka capai di masa depan. Dan itu nikah muda saya memang lagi banyak konsen juga ke sana. Tapi cara untuk itu masih sementara dipertimbangkan, mau menulis atau apa. Iya. Jadi miris memang, Mas. Oke, ini luar biasa ini. Percakapan obrolan kita ini sepertinya daging semua ini hari ini, siang hari ini. Dan ini memang podcast yang cukup ini ya, tensinya cukup tinggi nih karena yang ada di depan saya ini kandidat doktor ini. Jadi memang luar biasa. Memang, bentar, pertanyaannya juga memang agak berat-berat untuk dijawab karena yang bertanya juga kandidat dokter ini masih kelas. Oke, mungkin Mas Idul. Ini seandainya nanti ini kemudian ini banyak yang melihat ya tayangan ini dan kemudian terinspirasi ini ya barangkali atau mungkin wow kalau gitu ya, menginspirasi gitu ya. Kalau menginspirasi. Melihat sosok seorang Riddle ini yang dengan ulasan analisanya kemudian juga pengalaman di aktivitas keorganisasian kepemudaan yang barusan banyak dijelaskan ini. Kemudian akhirnya ada yang tertarik nih barangkali Mas Riddle, pengen mengikuti mungkin ya orang di sana di Bolaang Mongondo, saudara-saudara kita mungkin di Indonesia Timur barangkali ingin nih juga mengikuti jejak langkah seorang Riddle Jacobus ini berprestasi, kemudian juga banyak aktivitasnya yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Inspirasi apa yang ingin Mas Riddle sampaikan di kesempatan siang hari ini, Mas Riddle, sebelum mungkin menutup obrolan kita ini? Yang satu hal yang paling penting, kalau dari saya, Mas, saya cuma mau bilang mungkin semua orang punya role yang berbeda-beda, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya lalui, temukan versi terbaik dalam diri. Itu saja. Kalau kita sudah menemukan bahwa oh ternyata potensi saya di sini. Karena tidak semua orang bisa memahami potensi dirinya sendiri. Iya. Sehebat apapun orang, kalau dia sudah bisa memahami ternyata potensi saya di sini, maka kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan passion kita gitu. Oh ternyata arah saya ke sini. Jadi kita akan melakukan semuanya dengan enjoy, dengan sukacita, dengan ya itu karena itu panggilan kita. Jadi satu hal sebetulnya sangat sederhana, temukan dulu versi terbaik dalam diri. Dan cara untuk menemukan versi terbaik itu tidak hanya dengan cara kita setiap hari main game, tidak hanya dengan setiap hari kita buka scroll Facebook, scroll Instagram dari atas ke bawah sampai pagi sampai malam, itu tidak akan bisa menemukan versi terbaik kita. Selain dengan cara kita bangun dan kita lakukan sesuatu. Karena kebanyakan orang pengen bermimpi ingin jadi sesuatu. Ini seringkali menjadi quote saya ya, Mas. Kadang-kala orang pengen menjadi sesuatu di masa depan. Tetapi mereka lupa pengen membuat satu mimpi, tetapi mereka lupa untuk bangun dan mengerjakan mimpi itu. Jadi banyak yang paling penting di situ bangun dari mimpi dan kerjakan mimpi itu. Mimpi itu tidak akan terjadi ketika kita hanya tidur saja, berbahan saja. Tapi kalau kita bangun dan kerjakan mimpi itu, hasilnya cuma ada dua kalau dari saya. Gagal atau berhasil. Kalaupun kita gagal, itu adalah langkah untuk menuju keberhasilan. Jadi kita harus berdiri sesering kita gagal sebetulnya. Jadi kalau saya mungkin itu saja. Mungkin ya masing-masing punya pandangan yang berbeda. Ya tapi intinya memang penting bahwasanya orang itu berhak dengan mimpinya, tapi jangan lupakan bahwa kalau sekedar mimpi saja, kemudian actionnya tidak ada, ini kan juga akhirnya bukan semakin mendekat mimpi itu, bahkan mungkin malah semakin menjauh kan seperti itu Pak Sidel. Semakin menghayal gitu. Semakin menghayal dan akhirnya terbuai dengan hayalan, akhirnya mimpi-mimpi itu menjadi sirna kemudian gitu. Oke, terima kasih. Tutup, Mas. Oke. Ini silakan. Ada pertanyaan terakhir untuk ini sang tuan rumah ini hostnya. Saya juga ingin belajar sesuatu dari Mas Ferdian. Harusnya saya tidak usah ditanya. Ini harusnya kalau yang podcast yang lain nggak usah bertanya. Tapi karena saya ingin bertanya gitu. Oke. Kira-kira bagaimana Mas Ferdian dari sudut pandang Mas Ferdian ini melihat
cara berpikir anak-anak muda di masa sekarang, di masa milenial. Karena saya mengetahui Mas Firdan itu banyak bergaul dengan anak-anak di usia muda, karena sebagai guru SMA kalau nggak salah ya, bahkan juga di sisi lain juga sebagai dosen di UNED kalau nggak salah. Jadi banyak berbaur dengan mahasiswa lah. Dengan kira-kira bagaimana cara berpikir mahasiswa anak-anak muda sekarang kira-kira seperti apa sih dari sudut pandang akademisi, praktisi juga? Agak anak-anak muda sekarang yang saya temui, meskipun itu tidak semua ya, sudah ada sebagian yang memang sudah berpikir visioner ya, tapi lagi-lagi Mas Idel, bahwa kita itu kecenderungan kita, saya mengamati sebagai seorang pendidik ya, anak-anak muda kita itu kurang mendapatkan keteladanan Mas Idel. Role model tadi yang sudah Mas Idel sampaikan tadi, kurang yang namanya role model itu. Bagaimana mau menjadi role model ketika kemudian di keluarganya pada akhirnya ini mohon maaf sekali ini mungkin para orang tua juga kurang memperhatikan anaknya ya, memperhatikan anak dari masing-masing ini yang kemudian disekolahkan, yang akhirnya ketika mereka sudah pasrah ke sekolah pulang aja ya sudah terserah, sudah yang penting mungkin mereka tanggung jawabnya sudah selesai di sekolah, padahal tidak seperti itu. Ketika ke seorang guru ya itu tanggung jawabnya ketika di sekolah sebetulnya. Dia berikan kemudian nilai-nilai, ya, kemudian motivasi, kemudian unsur-unsur ya mungkin materi-materi yang bersifat dengan keilmuannya, tapi itu semua dikembalikan kepada si anaknya pada akhirnya dengan peranan orang tua juga. Karena sekarang seringkali kemudian guru itu juga, ini Mas Idol, juga dilematis juga ya, mereka punya tanggung jawab besar, tapi ketika mereka sudah berupaya nih ya, ini berupaya, sebisa mungkin dia lakukan hal-hal yang bersifat yang untuk membantu dalam tanda kutip itu untuk mendidik dan seterusnya itu, tapi seringkali kemudian abai ketika mereka pulang ke rumah si orang tua dan seterusnya ini kemudian menjadi abai, dan itu harusnya sekali lagi saya sangat sepakat sekali dari pembicaraan tadi Mas Irul banyak menyampaikan inilah fungsinya manajemen itu kolaborasi. Makanya Mas Irul terakhir ya, saya nggak banyak ini karena sibukan narasumber ini. Mungkin terakhir ya ingin saya sampaikan terkait pertanyaannya Mas Irul tadi itu, bahwasanya di Belanda Mas, itu di Belanda ini juga ada di tayangan podcast Inspiratif Lorong Edukasi itu salah satu ini narasumber juga yang kami hadirkan itu menyampaikan justru di sekolah itu mulai ada kolaborasi itu, guru tidak berjalan sendiri, ada yang namanya tim ini ya mungkin penasehat lah, dan dia bukan guru, dan dia mengkolaborasikan antara apa yang diajarkan gurunya dengan dia sebagai penasihat itu, sehingga nanti akan ditemukan formula yang tepat ini untuk bagaimana sih kemudian apa yang dihadapi, tantangan apa yang dihadapi oleh anak itu, kemudian nilai apa yang dibutuhkan. Dan itu sebenarnya kalau diterapkan di Indonesia, ini menurut narasumber itu ya, saya hanya copy paste saja, itu akan bagus gitu ya kalau itu diterapkan di Indonesia. Itu Mas Irul kira-kira. Jadi ya seperti itulah suasana kebatinan sekarang, karena memang eranya gadget ya, tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya di era seperti sekarang ini kalau sampai tidak berhati-hati ini juga bukan produktif, malah arahnya penggunaan gadget itu malah justru akan hal yang negatif, dan itu sudah banyak contoh kasus Mas Idul, termasuk di tempat di mana saya mengajar itu juga, ini kalau memang tidak betul-betul ada keteladanan, ada pengawasan yang ekstra, juga hati-hati. Itu kira-kira Mas Idul pertanyaannya. Jadi memang secara keseluruhan sebetulnya problemnya hampir sama ya Mas. Memang anak-anak muda sekarang butuh konsen yang lebih besar lagi. Betul. Kita taruh perhatian kita. Betul-betul Mas, memang. Mungkin kalau saya ini ya banding sekilas saja bahwasanya kalau yang di Jawa ini ya mungkin menanya diakses ya, menanya diakses. Tapi terlalu banyak akses juga melenakan pada akhirnya. Kalau kemudian itu tidak menjadi satu perhatian bahwasanya akses itu harusnya dijadikan sebagai jembatan untuk menuju sesuatu yang positif lah ya. Dan itu kan banyak kasus itu di Jawa, di Jakarta juga. Jadi akses itu harusnya jadi sarana atau formula untuk kemudian melangkah pada hal yang positif, bukan kemudian melenakan. Barangkali di orang, makanya ada itu kan dari Papua itu kemudian dengan keterbatasan akses dia merasa butuh dengan akses itu, dan ketika saya dibutuhkan akses saya tidak ingin menyanyiakan. Mungkin termasuk Mas Idel ini salah satunya orang yang dari Sulawesi, dari Manado, dari luar Jawa yang dengan keterbatasan akses justru ingin membuktikan bahwa
akses yang terbatas tidak bisa menghalangi saya untuk berprestasi, kira-kira seperti itu, dan tidak bisa menghalangi saya untuk bisa membantu bagi sesama lah, katakanlah seperti itu. Makanya ketika ada akses, Mas Dul bangun tadi itu, disiplin. Barangkali kalau yang di Jawa yang kemudian abai, barangkali dengan akses ya sudahlah, kan masih ada akses, masih bisa besok. Iya. Begitu melenakan. Kira-kira itu Mas Ridwan, saya nggak mau berpanjang lebar ini. Iya. Siap. Makasih banyak Mas Firdian. Oke. Baik, demikian ya. Ini obrolan daging ini bersama Riedel Jacobis SEMM, salah seorang kandidat doktor dan juga seorang aktivis kepemudaan di Bolaang Mongondo. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa di podcast inspiratif selanjutnya.